Haleluya. Terima kasih untuk pengalaman hidup dari Edward James dan keluarga. Pagi hari ini kami percaya Engkau Tuhan. Mujizat itu masih terjadi. Dan terjemahkan apa yang hamba ingin sampaikan pagi hari ini sesuai dengan hatimu. Supaya setiap kami bisa menerjemahkan, menangkap dengan pengertian kami masing-masing. Sehingga pada waktu kami pulang nanti, firman Tuhan menjadi hidup dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua katakan. Sebelum Anda duduk, salami satu dengan yang lain. Expecting miracle, katakan. Harapkan mujizat. Saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau datang. Engkau bangun pagi. Terima kasih untuk Pastor Lukas Kusuma bersama dengan Ibu dan staf yang ada yang bisa menghadirkan saya dan istri untuk pertama kali kami menginjak kaki kami di Philadelphia. Ini yang kedua kali saya share ditemani oleh selebriti. Yang pertama waktu Januari yang lalu waktu saya ada di Singapura, saya khotbah, nggak taunya ketemu Ari Wibowo. Kebetulan dia harus bersaksi dan hari ini kesaksian kesaksian dari Edward Chen sangat membangun. Saudara diberkati hari ini, saudara. That's good. Nah, saudara menyanyikan lagu yang dinyanyikan tadi itu satu bagian, tetapi untuk mengalami atau menjalani kata-kata yang kita nyanyikan tadi itu bagian yang lain. Ya, kalau saudara dan saya pernah mengalami mujizat Tuhan, syukur. Tetapi kalau kita belum mengalami, itu gak gampang, saudara. Ya, nah hari ini saudara saya bergumul tadi malam bersama dengan istri saya, apa yang ingin kami sampaikan kepada Anda pagi hari ini. Karena kami ingin membangun saudara. 25 tahun lalu kami celebrate untuk 25 tahun anniversary kami melayani Tuhan di Melbourne. Lalu tahun ini kami anniversary 30 tahun pernikahan kami. Kami ketemu, saya dari Medan, istri saya dari Surabaya. Kami ketemu ketika kami kuliah di Jerman Barat tahun 70-an. Saudara pada waktu itu orang Indonesia kirbatnya sekolah di Jerman karena waktu itu Jerman tidak usah bayar, saudara. Saya tidak tahu sampai sekarang. Dan kemudian saya ketemu istri saya, singkat cerita kami menikah tahun 83, 28 Oktober. Dan kemudian kami dikaruniai setelah pulang ke Indonesia, setelah selesai kuliah kami pulang ke Indonesia. Kami dikaruniakan 3 putri. Yang pertama Ruth yang lahir di Indonesia, 6 bulan kemudian kami pindah ke Australia, saudara. Dan sekarang dia berusia 26 tahun. Dan yang kedua Grace umur 22 tahun. Dan yang ketiga Rebecca umur 17 tahun. Jadi 2 lahir di Australia, 1 lahir di Indonesia. Saudara, saya senang bisa bertemu dengan Anda yang ada di luar sebagai imigran. Saya juga imigran, saudara. Walaupun saya dan istri punya gelar, tetapi kita punya nasib yang sama, saudara. Di mata Tuhan, dia tidak pernah memandang apakah saudara punya titel S2, S3, atau S lilin. Tetapi di mata Tuhan, kita semua sama. Katakan amin, saudara. Jadi saya pernah mengalami seperti saudara tahun 87 ketika saya datang ke Australia. Dan kebetulan tidak menguntungkan buat saya karena waktu itu ekonomi Australia lagi di titik yang paling rendah. Jadi untuk mendapatkan sebuah pekerjaan di sana tidak gampang. Akhirnya setelah 3 bulan mencari pekerjaan tidak diterima di mana-mana karena kualifikasi saya dari Jerman Barat, saya putuskan untuk kerja di pabrik. Sebagian besar Anda saya tahu kerja di pabrik di sini. 4 tahun setengah saya kerja di pabrik.
4,5 tahun. Padahal saya berharap itu masa transisi yang pendek. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain, saudara. Jadi kalau saya melihat Anda di sini, saya bisa ingat masa lalu saya, saudara. Tetapi begini, saudara. Kita punya Yesus yang hidup. Katakan amin, saudara. Dia bisa merubah masa depan kita. Cilakanya, saudara, kalau kita punya Tuhan, tapi kita tidak bisa melihat dia sebagai Allah yang bisa merubah masa depan kita, yang bisa melakukan mujizat dalam hidup kita. Itu rugi, saudara. Itu rugi. Enggak punya education, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak punya Yesus, itu rugi, saudara. Nah, punya Yesus luar biasa. Tetapi lebih luar biasa lagi kalau kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Buka bersama saya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Supaya saudara dan saya bisa belajar bagaimana kesulitan itu selalu ada. Tapi ingat saudara, miracle itu ada. Di tengah-tengah kesulitan, Allah menyediakan suatu miracle, mujizat. Makanya di sini ditulis apa? Betania apa? Kalau Anda masuk sini, Anda expect miracle. Tapi kalau Anda tidak percaya miracle, jangan masuk sini. Pak Lukas nggak undang saya lagi. Judulnya apa saudara? Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Nabi Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Lalu jawab Nabi Elisa kepada janda tersebut, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Lalu berkatalah janda tersebut kepada Nabi, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali apa saudara? Sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Nabi Elisa, pergilah, mintalah bencana-bencana dari luar, dari segala tetanggamu, bencana-bencana kosong, tetapi jangan apa? Terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bencana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu dan dia melakukan persis apa yang Elisa katakan. Lalu kemudian ditutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bencana-bencana kepadanya. Sedangkan mamanya terus menuangkan minyak tersebut ke dalam bencana. Nah, ayat ke-6 ketika bencana-bencana itu sudah penuh, berkatalah janda ini kepada perempuan ini kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku bencana yang lain lagi. Tetapi jawab anaknya kepada ibunya, tidak ada lagi bencana, mah. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7 saudara. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, Elisa berkata kepada janda ini, pergilah, jual minyak itu, bayar hutangmu dan lebihnya, hidup dari situ. Saudara, luar biasa. Saudara, saya kurang percaya prosperity, saudara. Banyak pengkhotbah suka bicara tentang prosperity. Saya percaya begini, saudara. Saudara dan saya bisa mengalami kesulitan financial. Bisa mengalami kesulitan apapun di dalam hidup ini. Seperti disaksikan tadi oleh Edward Jones. Anaknya sakit, dia mengarang lagu. Lagunya membangkitkan banyak iman orang. Sementara anaknya bernama Faith sedang diuji orang tuanya, saudara. Jadi kadang-kala juga saudara bisa mengalami financial difficulty. Kesulitan keuangan. Nah, saudara, izinkan kesulitan yang saudara hadapi, terlebih-lebih di luar negeri ini, untuk bisa membangun imanmu. Katakan amin, saudara. Silakannya kalau saudara dan saya tidak percaya
Kadang-kadang kita di dalam tengah-tengah kesulitan kita cari cara untuk menyelesaikan masalah kita dengan cara kita sendiri. Saudara, ini istri hamba Tuhan. Waktu suaminya masih hidup, dia masih dapat uang untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga. Tapi setelah suaminya meninggal, maka si janda ini utang untuk menghidupkan keluarganya. Nah, tapi akhirnya dia terbelit utang. Sampai tukang piutang datang ke rumah dia untuk mengambil 2 anak laki-lakinya dijadikan budak. Nah, lihat sikap janda ini, saudara. Di tengah kesulitan, dia tidak mencari solusi dia sendiri. Tetapi dia mencoba datang ke Nabi Elisa. Jadi yang pertama sekali saya waktu baca ini, saya melihat satu hal, yaitu dia datang kepada sumber yang tepat. Nah, itu yang dia datang kepada sumber yang tepat. Saudara dan saya, kalau hidup di luar negeri, gereja ini paling cocok, saudara. Buat komunitas kita, katakan amin, saudara. Tapi ingat, saudara, tidak semua orang di gereja itu baik. Gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang tidak baik. Tapi karena dia mau duduk di bangku gereja, menyembah Tuhan, lalu dengar firman Tuhan, dan membuka hatinya, akhirnya dia bisa berubah jadi baik. Katakan amin, saudara. Tapi perhatikan, banyak juga yang tidak mau berubah. Nah, terkadang saudara dan saya kecewa dengan keadaan karena orang gereja. Rugi, saudara. Waktu saya mengalami kesulitan. Saudara, tahun 97 waktu saya pulang. 97, saya pulang. Tahun 1986 saya pulang ke Indonesia dari Eropa. Saya nggak betah di Jakarta, saudara. Saya nggak betah di Indonesia karena 9 tahun sudah di Eropa. Lalu saya ingin pindah. Lalu saya bilang sama istri saya, kita pindah ke Vancouver yuk. Dia bilang, kalau ke Vancouver kamu pindah sendiri. 9 tahun udara dingin, dia bilang. Sekarang kamu pindah lagi, lebih dingin lagi, dia bilang gitu. Nah, orang Surabaya itu nggak kuat dingin ya, saudara ya. Oke, nah orang Medan itu suka dingin. Lalu saya berdoa. Saya lihat sebuah peta. Saya lihat mata saya ke Melbourne, saudara. Nah, saya bilang sama istri saya, kita pindah ke Australia, Melbourne. Terserah kamu. Karena dia punya keluarga di Jakarta. Jadi dia ingin dekat sama mamanya yang sudah 9 tahun berpisah sama dia. Papa sudah meninggal waktu itu, papa mertua. Nah, sudah, saya ingin pindah. Saya masukkan aplikasi saya. Semua saya masukkan. Komplit, jujur, lengkap. Ditolak. Orang jujur selalu malang. Benar kan? Saya pikir, saya buka dulu, saudara. Nah, kemudian saya ditolak. Istri saya ketawain saya. Memang kita harus di sini. Tanpa tahu dia, setiap malam saya doa kepada Tuhan. Saya keluar di halaman depan, saya berdoa. Sampai satu kali saya berdoa kepacut. Saya bilang gini, kalau Tuhan bawa saya sampai pindah ke Australia, saya akan tinggalkan semua ijazah saya, education saya untuk melayani Tuhan. Udah ditolak loh itu waktu itu. Tak berapa lama, ipar saya,
Jadi cicitnya satu-satunya mereka berdua bersaudara. Bilang sama dia, sama istri saya. Minta bojomu punya itu. Apa? Suamimu punya formulir yang ditolak. Temanku mau urusin ke Australian Embassy. Karena temannya ipar saya ini kebetulan diundang oleh Australian Embassy untuk mengadakan exhibition. Lalu kemudian saya kasih semuanya saudara. Dan dia urusin gak tahu bagaimana caranya. Tiba-tiba 3 minggu kemudian saya dapat surat dari embassy menyatakan saya dan keluarga boleh masuk Australia, saudara. Bayangin, saudara. Jadi saya tidak cari cara yang lain. Walaupun kadang-kala kita jujur masih bisa ditolak. Tetapi kita percaya Tuhan kita di balik itu semuanya. Amin, saudara. Coba saudara buka bersama saya Mazmur 118 ayat 8. Saudara buka bersama saya, Mazmur 118 ayat 8. Nah, kalau ini dibelah, Alkitab ini saudara, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, lalu dibelah semua, dijumlahkan semuanya, dia punya pasal ayatnya, dan dibelah jadi 2. Ternyata yang di tengah-tengah itu diketemukan, Mazmur 118 ayat 8. Apa bunyinya? Lebih baik berlindung. Tapi di dalam bahasa aslinya bukan hanya berlindung saudara. Tapi lebih baik. Jadi berlindung itu gini ya. Saudara berlindung benar-benar tidak keluar dari ayomingnya. Jadi benar-benar kita tinggal di dalam Tuhan daripada percaya kepada manusia. Jadi kalau saudara dan saya mengalami masalah, jangan cari yang lain dulu. Cari Tuhan dulu. Katakan amin saudara. Saya kasih contoh saudara. Saudara dan saya pernah mendengar Yusuf kan? Nah, Yusuf punya nasib seperti saudara dan saya. Dia imigran gelap ke Mesir. Benar kan? Iya kan? Imigran gelap umur 17 tahun. Dia dijual jadi budak nggak ada surat. Nggak ada lawyer. Dia masuk Mesir jadi apa? Budak. Tapi perhatikan di dalam proses hidup Yusuf saudara. Akhirnya dia mendapat favor dari Potifar. Dan kemudian tapi dikhianati oleh istri Potifar. Perhatikan. Lalu dia masuk ke penjara. Dari penjara saudara, tiba-tiba ada 2 orang yang masuk ke penjara. 1 juru minuman, 1 juru apa? Makanan, roti. Rotinya raja. Mereka berdua nggak tahu bagaimana dapat mimpi datang ke Yusuf. Cerita. Nah saudara. Lalu Yusuf menerjemahkan mimpinya. Lu bakal mati besok. Lu hidup. Nah, dia bilang sama juru minuman. Nek lu hidup ya, jangan lupa aku. Alkitab katakan, Yusuf pesan kepada juru minuman. Lu jangan lupa gue. Setelah itu dilupakan gak saudara? Lupakan. 2 tahun kemudian ketika Firaun mendapat mimpi, baru juru minuman ingat. Oh iya, hari itu ya di penjara ya. Siapa kira-kira yang melupakan Yusuf di penjara? Apa juru minuman ini bisa tiba-tiba lupa? Enggak juga. Saya percaya Tuhan izinkan juru minuman ini Alzheimer, lupa. Ngerti maksud saya? Karena Yusuf berharap kepada manusia. Supaya untuk bisa keluar dari penjara. Tapi Tuhan tahu waktunya belum. Dia tunggu lagi 2 tahun. Sampai Firaun dapat mimpi. Baru
Hidup Yusuf berubah, saudara. Katakan amin, saudara. Kalau saudara dan saya tidak sabar, berharap dengan teman, berharap dengan itu dan ini, saya yakin saudara prosesnya akan lebih panjang. Nangkep gak maksud saya? Halo? Saudara pernah pakai itu loh, apa namanya Pak? Kalau GPS. Benar kan GPS? Coba saudara perhatikan jalan GPS. Nuntun saudara kan? Begitu engkau melanggar jalannya, umpamanya saudara GPS, menurut GPS kau belok kanan. Terus kau belok kiri. Apa yang di GPS katakan? Hah? Kita kalkulit lagi. Begitu juga kalau engkau nyasar dari Tuhan. Kita kalkulit lagi. Seharusnya sudah mau sampai. Nyimpang. Tuhan bilang udah kita kalkulit lagi. Makanya panjang prosesmu. 4,5 tahun kerja di pabrik. Gara-gara seperti pakai GPS saya. Tak pikir, aku punya ijazah. Ngapain kerja kayak gini? Sampai saya lupa ijazah saya. Baru Tuhan angkat saya. Katakan amin saudara. Jadi kalau Anda sudah sampai sini. Jangan cerita masa lalu lagi. Ya, halo. Jangan bilang om dulu ya Pak. Om dulu ya nak. Nip, om dulu ya. Om dulu. Sekarang. Ngerti maksud saya? Dulu tinggalkan masa lalu. Apapun kesulitan yang kau hadapi. Cari sumbernya. Yesus sumbermu. Katakan amin. Datang ke gereja. Untuk imanmu dibangun. Yang kedua saudara. Janda ini, Elisa katakan begini kepada janda ini. Apa yang kamu punya di rumah? Terang-terangan dia miskin. Nanya lagi. Ya kan? Lah jandanya bilang aku gak punya apa-apa. Ya pasti dong. Tapi dia bilang gini. Tapi ya Pak, aku tuh punya minyak di dalam buli-buli. Tapi cuma dikit. Perhatikan saudara. Nabi bilang apa? That's it. That's enough. Luar biasa. Cukup. Artinya saudara, mujizat itu selalu dimulai dari apa yang saudara punya. Bukan dari apa yang saudara gak punya. Ngerti maksud saya? Elisa gak bilang, cuma minyak buli-buli. Gak ada lagi yang lain. Ya gak isalah. Kerjalah kamu. Ngerti maksud saya? Kerja aja kamu. Enggak. Dia bilang cukup. That's it. Saudara ingat waktu Musa datang kepada Tuhan. Dia berdialog sama Tuhan. Dia buat excuse sama Tuhan. Terakhir Tuhan kesal. What do you have in your hands? Apa yang ada di tangan? Musa bilang tongkat. That's it. Lemparkan tongkat itu. Saking geramnya Tuhan. Lemparkan tongkat itu. Waktu dia lempar tongkat itu jadi apa? Nah, sekarang waktu jadi ular. Lalu Musa ketakutan. Tuhan bilang, tangkap ekor ular itu. Waktu Musa tangkap, jadi apa? Tongkat lagi. Dan sejak itu, tongkat itu bukan jadi tongkat Musa. Tapi tongkat itu, the miracle rod. Ngerti maksud saya? Tongkat itu waktu dilemparkan di hadapan Tuhan. Sejak itu, tongkat tidak lagi menjadi tongkatnya Musa. Tapi tongkat Tuhan, saudara. Waktu Yesus memberi makan 5.000 lelaki jumlahnya. Kata Alkitab, kita nggak tahu berapa perempuannya, berapa anak-anaknya. Katakan 20.000 orang. Dia mulai dari apa, saudara? Dia bilang sama murid-muridnya, what do you have in your midst? Satu terjemahan bagus sekali. Saya baca, apa yang ada di tengah-tengahmu? Ngerti maksud saya? Jadi waktu Elisa datang kepada janda, what do you have in your house? Waktu Tuhan datang kepada Musa, what do you have in your hands? Waktu waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu punya di tengah-tengah kamu? Luar biasa. Segala sesuatu dimulai dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang kita nggak punya. Yesus bisa bilang aja sama muridnya, Andreas pada waktu itu memperkenalkan seorang anak bawa 5 roti 2 ekor ikan. Kan bisa, wow,
matamu udah buka itu segitu banyak. Enggak. Yesus bilang, halo, cukup. Suruh duduk semuanya. Nah, bayangin saudara. Mujizat selalu dimulai dari apa yang saudara punya. Bukan dari apa yang saudara tidak punya. Yang sedih sekali dalam hidup saudara. Selalu saudara berangan-angan. Pak, kalau saya punya modal ya Pak. Saya tidak miskin kayak gini Pak. Siapa yang modalimu? Loh, saya sering ketemu orang bilang gini, Pak, saya nyesel Pak. Saya tolong tuh orang ya Pak, dari miskin Pak. Ternyata saya sendiri yang dimakan Pak. Saudara, siapa yang mau modalin saudara? Karena manusia itu susah mempercayai yang lain. Karena kita menolong seseorang belum tentu nanti balasannya yang baik. Tuhan juga tahu hati manusia. Makanya jangan pernah katakan Pak kalau saya punya modal hidup saya lebih baik. Enggak. Pak kalau saya punya uang hidup saya lebih baik. Pak kalau saya punya education hidup saya lebih baik. Enggak. Ada yang punya education S2. Kerjanya juga seperti saudara dan saya. Ada. Enggak lebih baik. Dimulai dari apa yang kita punya. Bukan dari apa yang kita enggak punya. Saudara, perhatikan ya. Saudara, satu kali saudara, ada imigran datang ke California. Waktu itu dia kepingin cari kerja. Dia mampir ke satu office untuk melamar jadi office boy. Karena bahasa Inggrisnya kurang lancar, dia coba melamar jadi office boy. Lalu setelah diinterview sama officernya, kemudian setelah dilihat papernya semua, oke, dia bilang gini, kamu lanjutkan, nanti pulang, kamu masuk di website kita, masukkan applicationmu. Nah, dia tidak punya komputer, nggak punya pendidikan. Nah, kemudian dia bingung, dia pulang, dia grogodan kantongnya, dia dapetin $10 duitnya. Tahu apa yang dikerjain $10? Dengan modal $10, dia pergi ke supermarket, dia beli tomat, saudara. Lalu dengan satu kantong tomat, dia paranin setiap rumah. Dia ketok, mau beli tomat nggak? Dia jual tomat dari rumah ke rumah. Waktu itu kebetulan tomatnya laku, dia lihat hari masih siang, dia ke pasar lagi, dia beli lagi. Saudara, terjadi multiplikasi dari $10 dia punya. Hari itu dia pulang dengan $20. Besok dia lanjutkan lagi saudara. Tambah semangat. Akhirnya dia nggak bisa lagi angkat tomatnya. Dia bawa begitu. Dia beli kereta kecil. Dia tarik saudara. Dorong gitu keretanya. Dia dorong. Dia jualan tomat. Lama-lama saudara, bukan hanya kereta, dia punya mobil yang jualan tomat. Akhirnya dia punya satu industri untuk jual buah-buahan. Ngerti maksud saya? Ketika dia sudah mulai sukses, dia panggil insurance untuk mengcover dia punya hidup dan sekaligus bisnisnya. Setelah ngomong-ngomong sama ini orang insurance bilang gini, nanti kita lanjutkan lagi dengan komputer. Bapak masukin di komputer semuanya, data-datanya semua supaya kita bisa lihat nantinya. Ya, terus bapak ini bilang, gua nggak punya komputer. Nah, bayangin saudara, nggak punya komputer. Dia bilang, lalu orang ini, broker ini, insurance bilang, lu kalau nggak punya komputer, nggak mungkin lu bisa sukses. Kalau dia punya komputer dulu saudara, bisa sukses gak? Halo? Enggak. Jadi artinya begini, teknologi itu belum tentu membuat kita dimulai dari apa yang kita punya. Bukan dari apa yang kita gak punya. Gue gak punya komputer, gak apa-apa. Emang Tuhan gak bisa bekerja melalui gak ada komputer. Tuhan Yesus pakai komputer gak dulu? Enggak saudara. Jadi selalu dimulai dari ibu bapak yang punya. Tante, oh saya tahu engkau
kita udah usia bertambah. Saya 55 tahun. Oke? Nah, saya tahu capek kerja. Tapi kita mau bekerja dengan apa yang kita punya. Bukan dari apa yang kita gak punya. Katakan amin saudara. Anak muda, engkau harus bekerja dengan apa yang kau punya. Bukan dari apa yang kau tidak punya, saudara. Saya tambahkan sedikit. Saudara, Yesus pernah bikin perumpamaan. Dia bilang ada seorang Tuhan memanggil 3, dia punya pelayan. Sebelum dia pergi, dia kasih 5 talent, 2 dan 1. Lalu kemudian dia bilang apa? Perbanyak semuanya. Oke? Perbanyak semuanya. Lalu dia pergi. Lama setelah itu dia kembali. Lalu dia minta pertanggungjawaban. Yang 5 talent jadi berapa? Yang 2 talent jadi berapa? 4. Yang 1 talent jadi berapa? 1, saudara. Perhatikan saudara. Ini yang saya ingin tunjukkan kepada Anda. Ya saudara ya. Yang 5 dan 2 talent. Pelayan itu, Tuhan itu mengatakan kepada pelayan ini. Pelayan tersebut. Kepada 2 pelayan itu. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Luar biasa. Hai hambaku yang baik dan bukan hambaku yang pintar. Bukan. Yang setia. Yesus tidak tertarik dengan orang pintar. Kalau dia buat kita pintar. Saudara, sombong semuanya. Justru yang pintar dibuat jadi bodoh sama dia. Yang bodoh dibuat jadi pintar. Katakan amin saudara. Jadi dia tertarik dengan orang yang baik dan dia tertarik dengan orang setia saudara. Dia nggak tertarik dengan orang yang pintar. Lalu dia katakan begini saudara. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang mulai dari apa yang kita punya. Hal yang kecil. Lalu nanti dikembangkan jadi besar. Katakan amin saudara. Pak aku punya 1 talent tok. Yes, jangan malas. Karena yang 1 talent ini di dalam satu terjemahan dikatakan gini. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Artinya lawan dari kesetiaan itu malas. Orang malas itu banyak excuse-nya. Katakan amin saudara. Banyak alasannya. Pak saya tidak mau kerja ini pak. Kenapa? Kotor pak. Ngerti? Kotor pak. Loh mau kerja yang bersih apa? Ngerti maksud saya? Semuanya kotor saudara. Semuanya capek. Bangun pagi, pulang malam. Semua capek saudara. Mau ikut doa lagi. Aduh Pak Lukas gak merasakan sih ya. Ngerti maksud saya? Hiburan saya dulu sama istri waktu 4,5 tahun kerja di pabrik saudara. Waktu saya kerja di pabrik. Hiburan saya datang gereja saudara. Senang sekali. Kalau sudah mau Sabtu Minggu itu rasanya senang banget. Senang banget saudara. Di rumah Tuhan. Jangan-jangan Anda yang senang pun akan jadi hamba Tuhan. Pak Lukas catat nama mereka. Oke. Coba baca bersama saya Amsal 10 ayat 4. Coba kita lihat. Amsal 10 ayat 4 saudara. Supaya saudara mengerti. Ya, lebih Amsal 10 ayat 4 coba lihat kita. Tangan yang lamban membuat apa? Tapi yang rajin membuat apa? Jadi rajin saudara. Pak, kerjaku cuma gitu-gitu. Tok tiap hari bosan pak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting kita setia. Melakukan apa yang dipercayakan kepada kita. Katakan amin saudara. Nanti yang lain urusan Tuhan. Katakan amin saudara. Ya, yang ketiga saudara. Yang ketiga, taat. Lalu Elisa bilang kepada janda ini gini. Bu, pergi ke tetangga-tetangga. Kumpulkan botol-botol kosong. Kumpulkan. Dan jangan sedikit. Saudara, nyari botol kosong ke tetangga. Itu bukan satu yang gampang. Nyuruh enak. Jalani tidak enak. Nyuruhnya enak, jalani tidak enak. Karena dulu untuk cari botol kosong saudara. Satu rumah tangga punya botol kosong itu gak gampang. Apalagi banyak. Jadi dia mesti ke tetangga satu. Dia tanya, Nip ada botol kosong gak Nip? Untuk apa ya tante? Ya
Saya perlu aja. Oh enggak ada ya tante kita. Besok dia, berikutnya datang lagi, ketok lagi. Saudara, saya enggak tahu berapa ratus tetangga dia puterin untuk cari botol kosong. Karena pesan Nabi, jangan terlalu sedikit. Dapat 5 ya enak. Tapi kalau 5 terlalu sedikit, dia mesti cari banyak, saudara. Artinya, apa yang Tuhan suruh yang ketiga, bagian ketiga, ketaatan itu penting, saudara. Ketaatan itu selalu berlawanan dengan kita punya keinginan. Itu tidak enaknya. Halo? Saudara ingin kalau bisa cepat berhasil. Tuhan bilang enggak. Selalu berlawan dengan keinginan kita. Saya kasih contoh, saudara. Waktu saya dipanggil Tuhan full time, itu struggle pergumulan saya dan istri saya juga. Karena di dalam kamus hidup kami, tidak ada pernah jadi full timer kecuali saya kepancut ngomong. Sebelumnya, ingat gak? Saya janji kalau Tuhan bawa saya ke Australia, saya jadi apa? Hamba Tuhan. Tapi saya gak kasih tahu istri saya ngomong gitu. Tuhan lagi. Saudara, waktu saya memutuskan jadi hamba Tuhan, jemaat kami itu student semuanya. Perempuan laki. Nah, saudara, ada hamba Tuhan yang datang kepada kami. Dia punya karunia nubuat. Waktu dia tumpangin tangan istri saya, dia bilang, Tuhan panggil kamu untuk menjadi counselor. Karena satu bagian ini tidak dikaruniakan kepada suamimu. Suamimu akan menjadi gembala dan pengajar, tapi kamu akan counseling orang. Saudara, akhirnya singkat cerita, dia harus memutuskan antara jadi full timer atau jadi dokter. Wah, itu pergumulan, saudara. Karena dia sekolah dokter. Setelah selesai harus tinggalkan semuanya. Singkat cerita, saudara, dia akhirnya berani putuskan untuk tinggalkan semuanya. Dan membantu saya, mendampingi saya untuk full timer. Dan dia membesarkan anak-anak di rumah. Hidup pas-pasan waktu itu, saudara. Ngeri. Ngeri, saudara. Istri saya itu pinter manage uang. Walaupun uangnya sedikit. Kalau saya waktu itu, kita tidak pernah makan di luar selama 2 tahun. Tidak pernah makan di restoran seperti Sky Cafe itu. Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau kepingin makan tambahan, saya mesti masak super mie. Saudara, akhirnya cerita saudara. Tuhan balas begini. Karena obedience istri saya. 3 anak saya. Tuhan buka satu pintu untuk mereka bisa sekolah di the best sekolah private school di Melbourne dengan separuh scholarship, dan akhirnya mereka masuk di Melbourne Universitas sekolahnya. Saudara, itu harga yang dia bayar, tapi Tuhan kembalikan untuk yang lebih besar lagi. Ngerti maksud saya? Ketaatan itu mahal, gak enak, gengsi, tetapi saudara, perhatikan saudara, kalau kita taat, kita akan menuai semua yang baik. Katakan amin saudara, belajar taat saudara, belajar taat. Jadi buat janda itu mengumpulkan botol-botol kosong, bukan sesuatu yang gampang. Bukan. Kalau kita baca ceritanya gampang saudara, untuk itu tidak bisa, tidak gampang. Jadi saya harap saudara belajar taat ya. Nah, taat kepada apapun yang ada di gereja ini. Saudara, ketaatan dimulai dari rumah tangga. Oke? Dari gereja dan di komunitas. Bagi ibu bapak, belajar supaya saling menghargai, respect, taat kepada Tuhan. Kalau kau mengasihi istrimu, kau ngempel. Ya? Vacuum. Halo. Ya toh? Cuci baju. Kalau enggak cuci baju, setrika baju. Gantian. Pokoknya gitu. Jangan terjadi suatu clash dalam rumah tangga. Cuma gara-gara pekerjaan rumah. Sama-sama menderita.
Jangan lagi istri dibebani, lebih menderita lagi. Halo? Ngerti maksud saya? Laki itu sukanya enak aja gitu. Ngerti enggak? Ya kan? Saudara, kita harus belajar toleran. Belajar mengasihi istri kita demi kita taat kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Karena Petrus katakan begini, kalau saudara tidak mengasihi istrimu, doamu tidak akan dijawab. Mau punya bisnis, mau bilang Tuhan aku mau pengen punya bisnis begini, tidak akan dijawab. Karena Petrus katakan, engkau harus mengasihi istrimu, menghargai dia sebagai makhluk yang lemah supaya doamu dijawab. Katakan amin saudara. Banyak bapak-bapak yang tidak berhasil karena memperlakukan istrinya sembarangan. Di sini nggak ada saudara ya. Pak Lukas nggak ada kan di sini? Ya. Kalau ada kasih tahu saya Pak Lukas. Belajar taat. Istri belajar taat sama suami. Jangan ngomel. Jangan. Pak, gara-gara bapak ya. Kita menderita di sini. Jangan saudara. Kalau sudah sampai di sini, ya sudah sampai di sini. Jangan bilang, Pak, dulu udah ada pembantu, Pak. Aku jadi babu, Pak. Jangan, saudara. Saudara jadi babu. Lah, istri saya juga sama saya jadi babu. Dia cuci baju, saya setrika baju. Dari nggak pernah setrika, jadi hobi setrika. Loh, saudara, saya kalau setrika baju, cepat, saudara. Dan hobi. Dan saya memang suka setrika jadinya. Jadi kita jadikan hobi dari sesuatu yang kita tidak suka. Hanya karena kita taat kepada Tuhan. Kata amin saudara. Masalahnya saudara tidak mau. Makanya kenapa kita punya berkat itu, mujizat itu jarang bisa terjadi dalam hidup kita. Cuma soal kecil pun berantem. Pak, tadi tak bilangnya ya, kencing itu ya Pak. Kencing itu ya yang rapi tuh Pak. Jangan kemana-mana Pak. Gitu. Kalau di Indonesia ada pembantu Pak bersihin. Ini di sini siapa yang bersihin Pak? Laki-laki. Nggak salah kalau kencing seperti engkau BO. Nggak salah. Seumur hidup saya lakukan itu demi istri saya. Tuh, saya kalau kencing nggak pernah berdiri kecuali di publik saudara. Loh, saudara, sampai anak saya itu pertama gini. Mami, papi kok kencing kayak kita ya Mami? Iya kan, kadang-kadang anak saya itu iseng, saya lagi di kamar mandi, dia masuk gitu. Dia lihat, papi mau kencing, lagi kencing nih. Dia bingung, papi kok kencing kayak kita? Karena istri saya tidak suka kalau percik-percik itu bersih. Jadi sejak kawin itu sampai sekarang, kencing tetap duduk. Makanya saya bisa kemari. Kemana saja saya pergi, saya bawa istri saya. Kenapa kita diberkati Tuhan? Karena mengurangi ribut saudara. Ya, ngerti maksud saya? Halo? Jangan sampai perkara begitu aja jadi ribut. Terus kemudian kita jadi akhirnya dingin. Gue nyesel kawin sama lo. Kalau nyesel dulu sebelumnya, jangan sekarang. Yang terakhir saudara. Bapak-bapak yang ketawa pasti kencingnya berdiri. Mulai pulang ini hari, bapak-bapak semua kencing. Duduk. Yang ketawa terlalu keras itu harus praktek. Yang terakhir. Waktu mereka dapat botol kosong, dia kumpulkan. Janda itu ambil minyak di dalam buli, dia isi kan. Next please, berikut. Kalau botol waktu itu dikumpulkan 5, berapa minyak yang terisi? Cuma 5. Kalau waktu itu mereka kumpulkan 10, berapa yang terisi? 10. Kalau waktu itu 50, berapa yang terisi? Kalau 100. Janda ini tidak akan bisa hidup dari sisa dia bayar utangnya. Kalau dia tidak ambil lebih botol kosong. Artinya begini saudara. Yang terakhir, kalau saudara mau ngalami miracle,
saudara harus memperbesar kapasitasmu. Haleluya. Jangan pelit jadi orang. Saudara dan saya susah. Yes. Tapi ingat saudara. Orang yang. Saudara gini. Jangan takut miskin. Itu aja. Jangan takut miskin. Karena gini. Kalau orang gak takut miskin. Biasanya dia akan tidak miskin. Orang yang takut miskin. Hidupnya miskin. Gak percaya saya. Masa Pak Agus? Buka bersama saya. Amsal 10 coba. Ayat 4 coba. Coba dulu. Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Ada yang apa? Memberi tapi bertambah. Tapi ada yang hemat, yang secara luar biasa medit ya. Namun tetap apa? Kurang. Salah kan? Salah kan? Kalau hemat pasti berlebihan. Kalau menjadi berharta pasti ke? Halo? Kok bisa kita katakan terbalik? Karena saudara dan saya tidak percaya. Karena Alkitab bilang, kalau engkau orangnya generous, percayalah engkau tidak akan miskin. Masalahnya orang pelit selalu miskin. Saya kasih saudara contoh. Ini yang merubah hidup saya di dalam memberi dan sampai hari ini. Satu kali saya pergi ke Hawaii, saudara. Tengah malam saya sampai di Hawaii, saya connecting flight-nya ke Maui itu besoknya. Dan itu terjadi 12 tahun yang lalu. Lalu kemudian lagi saya ngantri lagi saya nunggu untuk kita, antrian kamar hotel, ada pesawat yang sama, selain dari Qantas, pesawat British Air tiba juga yang sama. Nah, mereka dari London menuju Auckland, tapi stopover di Hawaii. Kami pakai Qantas, stopovernya di Hawaii untuk connecting flight dengan Hawaiian namanya, untuk ke Maui. Waktu saya lagi duduk berdiri, saya lihat ada satu nun ke depan, suster, udah tua. Nah, suster ini ke depan, waktu dia bicara di counter, kemudian gak lama dia dikirim balik lagi ke belakang. Tanpa saya yakin pada waktu itu, saya yakin sekali pada waktu itu saudara, tanpa pertimbangan. Tiba-tiba ada suara mengatakan deketin suster itu. Saya deketin, singkat cerita saya ngomong, kenapa suster bisa berdiri sini? Tadi di depan. Dia bilang, saya tuh gak punya kredit card. Mana ada pastor sama suster punya kredit card. Pendeta sekarang punya kredit card, saudara. Mereka gak punya kredit card. Dia punya cash, pound sterling. Sedangkan ini dalam US dollar. Dia bilang ini sudah tengah malam. Semua money changer sudah tutup. Manajer sudah pulang. Jadi dia di proses paling belakang. Kasian kan? Tiba-tiba Roh Kudus bicara lagi. Bayarin dia malam ini. Saya datang sudah ke counter. Saya cerita sama orang itu. Sama ininya, konjinya. Saya bilang saya mau bayar suster itu malam ini. Orangnya bilang, kamu yakin? Yes, saya bilang. Supaya dia stay overnight malam ini. Singkat cerita saudara. Suster ini salamin saya. Tanya nama saya. Senang sekali. Kita selesaikan malam itu. Dia nginap saudara. Setelah saya sampai di Maui. Hari terakhir saya duduk di belakang. Konferensi semua dimulai. Ini hari terakhir saya duduk di belakang. Tiba-tiba ada satu orang bule. Karena konferensi itu banyak kan orang Amerika yang datang semuanya. Saya cuma berdua orang Asia. Tiba-tiba ada satu bule datang ke saya. Dia lihat saya punya name tag. Dia balikin gini name tag saya. For sure. Dia kasih saya amplop. Dia bilang ada orang yang tergerak memberikan kamu amplop ini. Dia gak mau dikasih tahu siapa namanya. Lalu kemudian dia bilang God bless you pastor. Dia bilang dia tinggalin. Saya pikir siapa orang ini. Kepingin tahu saya ke WC. Saya buka amplop di toilet. Gak taunya jumlahnya persis apa yang saya bayar kepada suster itu malam waktu di Honolulu. Dan hari itulah saya tidak pernah lagi hitungan sama Tuhan. Karena
Tuhan mengajar saya, dia tidak pernah berhutang sama kita. Halo. Pak Lukas di gereja kami cerita begini, saudara. Sebentar lagi siap saya. Dia cerita begini. Waktu janda memberikan $2. Tuhan Yesus lihat jumlah, yes. Tapi yang buat saya bukan masalah jumlahnya. Kok bisa kelihatan? Kalau Bapak ya memberikan, kalau Bapak kasih tunjuk saya begini, ini $1 Pak Agus, ini mungkin saya bisa kelihatan. Tapi kalau koin Bapak berikan, taruh di dalam persembahan, masa saya tahu Bapak berikan berapa? Tuhan Yesus kok bisa tahu? Kok bisa? Karena matanya tembus, saudara. Waktu engkau memberikan, biarpun kau sembunyi-sembunyi, $1, Tuhan Yesus tahu. Perbesar kapasitasmu. Walaupun dalam keadaan susah, engkau harus belajar untuk mengurangi apa yang engkau inginkan, supaya engkau tunda dulu. Pak, saya ingin sepatunya begini, Pak. Nanti tunda dulu. Tolong yang lain, saudara. Karena Amsal katakan begini, saudara. Kalau orang memberi kepada orang miskin, dia memiutangi Tuhan. Tuhan tidak pernah katakan perpuluhan itu hutang. Tetapi dia bilang dia akan memberkati engkau. Tetapi kalau Tuhan berutang ketika engkau memberi kepada orang yang tidak mampu, itu dia berutang. Coba buat Tuhan berutang sama saudara. Supaya hidupmu enak. Kapasitasmu semakin besar. Pak, saya sudah miskin, Pak. Masa-masa memberi lagi. Saya bilang sama saudara, lebih bagus punya prinsip, nggak takut hidup miskin. Orang yang takut hidup miskin akan selalu miskin. Tapi orang yang berani mati untuk hidup miskin, dia akan berhasil. Katakan amin, saudara. Yes, saya tutup, saudara. Yang pertama, datang ke sumber yang tepat. Yang kedua, Pak, memakai dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang kita tidak punya. Yang ketiga, taat akan perintah Tuhan. Dan yang keempat, perbesar kapasitasmu. Semoga mujizat terjadi dalam hidupmu. Sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan. Tuhan memberkati Anda. Haleluya, kita berdiri semuanya katakan, Tuhan, Engkau ajaib. Amin.